segala penyakit. Oskadon. Mendengar perintah itu, Cadar Perak tersentak. Dia menganggap bahwa Rakai Galuh begitu diperhatikan. Rasa kecewa timbul dalam dadanya. Lalu ditatapnya Kipanjalin dengan pandangan melodot. Darah Cadar Perak tiba-tiba menjadi panas. Kirata Kencana melihat perubahan wajah keponakannya. Walaupun wajah itu tertutup cadar. Perlahan Kirata Kencana menarik nafas. Namun belum sempat dia membuat hati keponakannya menjadi tenang. Cadar Perak telah lebih dulu berkata dengan suara tajam. Kalau memang ini merupakan keputusan Tuan, saya rasa keputusan itu tidak adil. Kenapa begitu, Cadar Perak? Gusti Rakai Galuh adalah Kaula Mataram. Dia harus ikut berjuang, harus ikut mempertaruhkan nyawanya demi perang. Dia tidak boleh terlalu dimanjakan. Cadar Perak, aku tidak memanjakan beliau. Tapi sebagai seorang prajurit, kita wajib menyelamatkan atau melindungi seorang raja. Maaf, Tuan. Sekarang Tuan berada di pihak mana? Apakah di pihak Mataram ataukah di pihak Gusti Rakai Galuh? Kenapa kau tanyakan itu? Untuk mempertegas kedudukan kita. Untuk memperjelas siapa sebenarnya yang kita bantu. Agar peperangan ini nanti tidak membuat kita bingung. Kipanjalin terpana. Dia tidak mengira sama sekali bahwa Cadar Perak akan bersikap seperti itu. Lama dia memandangi Cadar Perak. Cadar Perak, kita berjuang untuk keselamatan dan kebesaran Mataram. Untuk membela hak dan tumpah darah kita, yaitu Mataram. Kita berperang demi kebesaran nama Gusti Rakai Panangkaran. Kalau gitu persenjataan Gusti Rakai Galuh. Suruh dia berperang. Suruh dia memimpin sebagai pasukan Mataram. Cadar Perak, sabarlah. Tahan amarahmu. Tak baik kita bicara seperti itu. Gunakan pikiran yang sehat. Dalam suasana seperti ini kita harus berbicara dengan kepala dingin. Jangan turuti kata hati. Tenanglah, Cadar Perak. Benar, Cadar Perak. Bicaralah dengan tenang. Ungkapkan semuanya dengan sabar. Tentu kau punya alasan yang kuat sehingga kau ngotot agar Gusti Rakai Galuh disuruh ikut dalam peperangan ini. Iya, Cadar Perak. Sebagai seorang biksuni yang telah begitu mendalam tentang hal kebajikan, tentunya kau bisa mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tuan, di hadapan saya saat ini, Gusti Rakai Galuh bukanlah seorang raja yang wajib untuk kita bela dan kita manjakan. Di saat seperti ini, semua yang berada di sini adalah sama. Mereka semua Kaula Mataram yang wajib membela tanah tumpah darahnya. Membela kewibawaan Mataram dan Gusti yang mulia Rakai Panangkaran. Di Mataram, tidak ada raja lagi selain yang mulia Gusti Rakai Panangkaran. Iya, kau memang benar. Tidak ada raja lain selain yang mulia Gusti Rakai Panangkaran. Tapi Gusti Rakai Galuh adalah seorang raja di Merak Jingga. Raja Merak Jingga adalah Rakai Mahisa, yang sekarang sedang bersiap-siap untuk menghancurkan Mataram. Dan kalaupun Rakai Galuh seorang raja, mana prajurit dan pengawalnya? Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun cing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon. Puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak det cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon.
Belis salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Kenapa jadi begini? Kenapa Cadar Perak tiba-tiba berubah seperti ini? Dia semakin benci pada Gusti Rakai Galuh. Apakah mereka berdua menyimpan suatu rahasia? Pertemuan Rakai Galuh dengan Cadar Perak membuat tuanku Permaisuri Sri Enang Galagenti lari. Kita di sini berjuang untuk membela bangsa dan kerajaan, melindungi keselamatan keraton dan segala isinya, bukan untuk melindungi diri seorang secara berlebihan. Maaf Tuan, tapi kalau memang Tuan merasa berkeberatan dan tidak suka dengan apa yang saya katakan, saya tidak akan memaksa. Silahkan Tuan memerintahkan Ki Jawuk atau pendekar mana saja yang sakti untuk melindungi dan menyelamatkan Gusti Rakai Galuh. Dan saya beserta para murid saya, biarlah kembali ke Kalasan. Cadar Perak, sabar. Kenapa jadi seperti ini? Cadar Perak, tenanglah. Cadar Perak, dalam situasi seperti sekarang ini, kita butuh kebersamaan, persatuan, bukan malah sebaliknya. Wah, kau bersabarlah. Jangan turunkan kemarahanmu. Karena kemarahan itu akan membuat bencana bagi diri kita sendiri. Kendalikan hawa amarah dalam dirimu. Saya tidak marah, Paman. Saya berkata apa adanya. Rasanya sudah cukup kebaikan dan perlindungan yang diberikan pada Gusti Rakai Galuh selama ini. Jadi tidak perlu lagi dalam peperangan ini dia diberi perlindungan dan perhatian yang berlebihan. Aku rasa itu tidak berlebihan, Cadar Perak. Kurasa apa yang kulakukan adalah hal yang wajar. Saat ini Gusti Rakai Galuh dalam keadaan kurang sehat. Dia lemah. Tuan katakan dia lemah? Rakai Galuh bukanlah seorang yang lemah. Tuan tahu semuanya ini adalah gara-gara dirinya. Kalau tidak karena ulah dan tingkahnya yang angkuh dan sombong, tidak akan ada peperangan ini. Cadar Perak, jangan terlalu menyalahkan dirinya. Sebenarnya kehidupan ini memanglah peperangan. Dan Rakai Galuh hanyalah sebagian kecil dari sebab itu. Kalau orang lain yang menjadi sebab, saya tidak akan mempermasalahkannya. Tapi di dalam hal ini, Rakai Galuhlah penyebabnya. Maka itu saya tidak mau terima kalau dia diberi keistimewaan. Dia harus bertanggung jawab dengan ulah yang dibuatnya ini. Tapi dia dalam keadaan kurang sehat. Apakah kau tidak memiliki rasa balas kasihan? Kasihan? Saya rasa tidak perlu. Coba Tuan bayangkan tentang diri Putri Melur yang sedang mengandung diusir dari keraton Merakingga bersama putranya. Dan kini dia kehilangan kedua anaknya itu. Apakah saat itu ada rasa kasihan dalam hati Rakai Galuh? Bisakah Tuan bayangkan betapa Putri Melur menderita dalam menempuh kehidupannya di dalam dunia yang luas dan banyak mara bahaya ini? Atau bisakah Tuan berkata kasihan pada perempuan malang itu? Putri Melur seorang perempuan. Dia lemah dan tidak punya apa-apa. Tapi dia berani melawan dan menantang ganasnya kehidupan ini. Ganasnya peperangan masih menjanjikan kemenangan dan keberhasilan. Tapi ganasnya kehidupan tidak pernah menjanjikan apa-apa selain kesengsaraan dan kematian. Kalau memang Tuan masih ingin memberikan perhatian lebih padanya, biarkanlah saya pergi bersama anak-anak yang saya bawa kemari. Kami akan kembali ke Kalasan. Siapa tahu suatu saat kelak ada orang yang kasihan pada kami. Aku jadi bingung. Ki Jawuk dan Ki Denta, bagaimana ini? Terus terang, aku tak kuat menghadapi kenyataan ini. Cadar Perak, kau sangat dibutuhkan di sini. Kalau kau pergi dari sini bersama dengan murid-muridmu, akibatnya besar sekali. Dan Mataram akan kehilangan banyak orang-orang sakti. Aku yakin mereka pun akan ikut denganmu. Aku tidak akan mempengaruhi mereka. Aku hanya akan membawa murid-muridku. Kalau yang lainnya ikut pergi dari sini, itu bukan lagi masalahku. Cadar Perak, aku juga tidak setuju dengan apa yang diberikan oleh Tuan Panjalin pada Gusti Rakai Galuh. Karena memang kita semua tidak bisa menutup mata pada apa yang telah diperbuat dan dilakukan oleh Gusti Rakai Galuh di Merakingga. Dia begitu kejam terhadap kelompok kami.
kaum pengemis tongkat emas. Tapi sekarang, apakah kau tidak membuka pintu maaf padanya? Memberikan sedikit kesempatan padanya agar beliau tidak berpikir bahwa orang-orang yang selama ini dianggapnya jahat itu sebenarnya baik. Kurasa kau bisa mengerti, Kadar Perak. Ki Denta, mungkin pandangan kita berbeda. Bagiku memberi maaf pada Gusti Rakai Galuh bukan dengan cara memberikan keistimewaan padanya, bukan dengan cara melindunginya. Memberi maaf padanya tidak harus memanjakannya, karena dengan melindunginya dia malah akan semakin lupa daratan. Sebab dia selalu merasa dilindungi, dibela. Sampai kelak dia akan lakukan lagi kesalahan yang sama. Dia akan berpikir kalau dia jatuh lagi akan ada yang melindungi dan memanjakannya. Aku akan memaafkannya kalau melihat dia memikul senjata dan berperang bersama-sama kita. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau dia tewas di tangan prajurit Merasinya? Maaf Tuan, jangan tanyakan soal tanggung jawab. Tanggung jawab Rakai Galuh terletak di tangannya sendiri. Kalau dia tewas, itu sudah merupakan ajalnya. Kalau memang belum tiba waktunya, meskipun selaksa pedang menghujam di dada, kita tidak akan mati. Hidup dan mati adalah rahasia dewata. Tapi kalau memang ajal kita harus mati hari ini atau esok, kemanapun kita pergi dan bersembunyi, kita akan mati juga. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa sih obate, duh? Angger hari ini Wisnuwati akan baik. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk tuh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli gasik gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun si mawa tuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki, Oskadon, puyeng, laran das, lara untuk, keresepan sok lara. Karo kian baik kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari minum Kang Kienku. Makanya pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba sih. Aduh, Oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak Jet cepetnya. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untuk. Aduh, hilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener, Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi bulan ngerasa lara, cuma minum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon, produksi PT Supra Barpindo Parma. Oskadon, cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Saya tidak memaksa pada Tuan untuk mempertahankan diri saya di sini. Saya tidak mengharapkan Tuan menyerah dan mengambil dan mempertahankan keputusan Tuan. Tapi Tuan juga jangan berharap bahwa saya mau mencabut apa yang saya ucapkan. Kalau Tuan mau melindungi Rakai Galuh, silakan. Saya akan mundur. Tapi kalau Tuan ingin saya di sini, persenjatai Rakai Galuh. Suruh beliau berada di barisan paling depan, memimpin pasukan Mataram bersama Tuan. Kadar Perak, kenapa kau memberikan pilihan yang begitu berat pada Tuan Panjalin? Apakah tidak terpikir olehmu bahwa Tuan Panjalin adalah pimpinan di sini? Dia berkuasa atas kita semua. Saya tahu Ki Jauh. Tuan Panjalin adalah pimpinan perang tertinggi di sini, memiliki banyak prajurit. Kalau memang merasa saya dan murid-murid saya adalah pengkhianat, silahkan tangkap kami. Bawa kami ke penjara di kota raja. Kami rela menjalani hukuman. Aku bisa mengerti perasaanmu, Kadar Perak.
Baiklah, beri aku waktu. Tuan Panjalin, saya tidak pernah memaksa Tuan. Saya hanya menegaskan bahwa sesungguhnya orang seperti Gusti Rakai Galuh itu tidak perlu dimanja. Dia harus diberi tanggung jawab dan diajari bagaimana sesungguhnya hidup ini. Dulu sewaktu muda, dia adalah seorang pengembara, seorang petualang. Sekarang berikan padanya kebebasan untuk berpetualang. Dia bukan orang lemah. Iya, aku akan memikirkan semuanya. Tapi sekarang bagaimana pendapatmu, Ki Jawu? Apa maksudnya, Tuan? Kau adalah seorang abdi Gusti Rakai Galuh. Selama ini, kau telah menjaga dan merawat beliau dengan sekuat tenaga dan kemampuanmu. Dan seandainya Rakai Galuh kulepaskan untuk angkat senjata dan kupisahkan dari sisimu, apakah kau tidak merasa keberatan? Tuan, kenapa pula saya mesti merasa keberatan? Saya hanyalah seorang abdi. Saya datang kemari untuk berjuang membantu Mataram. Walaupun saya selama ini berada di sisi Gusti Rakai Galuh, itu bukan berarti saya tidak bisa berjauhan dengannya. Seperti Cadar Perak katakan tadi, bahwa kematian dan kehidupan ini adalah milik Dewata, rahasianya. Dan seandainya Gusti Rakai Galuh gugur saat berjauh dari saya, itu karena memang sudah ajalnya. Di dekat saya pun kalau beliau memang ditakdirkan mati, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Tak ada satu orang pun yang bisa menghadang tangan maut Sang Maha Kuasa. Tapi selagi saya bisa melindunginya, saya akan melindunginya. Tanpa Tuan minta pun, saya akan membantu beliau, Tuan. Ki Panjalin mengangguk-angguk. Ada kelegaan terpancar dari matanya. Sebentar kemudian terdengar dia mendesah panjang sambil melemparkan pandangannya ke arah Gunung Merapi. Ki Denta yang berada di sebelahnya tampak tersenyum puas ke arah Ki Rata Kencana. Hidup ini banyak sekali keanehan dan keganjilan. Hidup ini penuh dengan teka-teki yang sulit untuk kita jawab dan kita jabarkan. Kita belum bisa memastikan apa makna hidup ini sebenarnya. Kita tak akan pernah tahu apa makna hidup ini, Ki Denta. Dari hari ke hari yang kita lalui sama seperti yang dulu-dulu juga. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, yen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Perdindo Farma. Oskapit.
Oskabit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Rakai Galuh kelak akan ikut berjuang menghadang pasukan Merak Jingga yang dipimpin oleh putranya? Untuk mengetahui kisahnya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.